Indonesia dulu ya. Jadi Indonesia ini sebetulnya industri propertinya itu sudah suffer dari 6 tahun yang lalu. Nggak ada orang yang menyangka bahwa si Donald Trump itu akan menjadi presiden Amerika. Semua kan ceritanya Hillary kan. Nah, waktu Donald Trump itu jadi presiden, mulailah perang antara Amerika dan Cina. Sedangkan Indonesia itu kita itu perdagangan luar negerinya itu ke Amerika iya, ke Cina iya. Begitu mereka saling perang, nah itu mulai tuh ekonomi ini tidak stabil gitu ya. Ekspor impor tuh mulai terganggu, bukan cuma Indonesia tapi yang lain juga. Nah itu imbasnya ke sektor properti itu sampai ke sana. Nah setelah 2021 baru kan sudah mulai membaik nih. Nah di tengah-tengahnya 2019 2020 COVID mulai. Nah, COVID mulai, sekarang mau selesai nih kan ceritanya. Nah setelah mau selesai, mulai lagi yang baru, perang Rusia dan Ukraina. Jadi ini betul-betul ya, pukulannya itu bertubi-tubi gitu, dikasih jab-jab ringan, kemudian tiba-tiba smash ini, wah itu kacau ini kan jadinya kan. Nah ini kita bisa lihat ya, orang awam pun mengetahui ini tanpa melihat data ya. Nah kalau bicara datanya juga, jadi di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan properti itu angkanya minus ya. Properti itu minus 2,1 ya, ekonomi juga sama. Kemudian juga di 2021 itu baru kelihatan peningkatannya. Kelihatan peningkatannya itu sangat signifikan ya. Saya bawa data ya. Saya coba sharingnya di sini ya. Tahun 2020 itu pertumbuhan kredit 2,41%. 2021 itu meningkat menjadi 5,25%. Ya. Kemudian di sektor yang khusus spesifik di real estate atau properti 2020 itu 2,32%. Di tahun 2021 itu naik menjadi 2,78. Naik. Gitu, naik. Nah kemudian di sektor konstruksinya itu 3,26, kemudian di 2021 itu turun sedikit menjadi 2,81. Nah inilah ya, dari angka-angka ini kelihatan sudah ada peningkatan gitu ya. Yang paling berpengaruh itu kita lihat dari kredit. Pembeli properti di Indonesia itu saya bisa katakan mungkin 70-80% itu tergantung dengan kredit. Dari kredit ya, hari gini gitu loh ya, buat DP aja susah gitu kan. Ngumpulinnya susah gitu, apalagi beli cash gitu kan. Jadi memang 70-80% itu dari kredit. Nah sekarang angkanya itu sudah mencapai 5,25%. Ini akhir tahun 2021, kuartal 1 ini belum keluar angkanya, tapi saya yakin itu pasti akan naik. Meningkat ya Pak ya? Pasti meningkat gitu. Nah, sedangkan yang tadi kita bicara di awal, jab-jab dan smash hook tadi dari keadaan di luar negeri, di keadaan dunia ya, kita bicara itu belum pulih ya. Pelaku properti, developer itu masih merasakan ketakutan ya, masih belum yakin nih saya naikin harga nggak ya. Padahal PPN naik. Betul kan? Bener. 10 menjadi 11%. Nah, nggak diapa-apain aja dia udah naik 1% tuh properti. Nah kemudian harga barang itu sudah merangkak naik itu dari tahun 2021. 2021 sudah merangkak naik, tapi developer rata-rata belum berani untuk menaikkan harga. Pandemi, ya kan? Nah, jadi pandemi ini belum berlalu, dia masih yang terjadi kan panic selling waktu itu. Ya kita mungkin beberapa pertemuan yang lalu ya itu kan ada talk show yang lalu itu ada panic selling. Jadi untuk menutup biaya, untuk dia mencari cash flow, nah dia menjual properti itu dengan harga diobral. Jadi cenderungnya adalah menurunkan harga sebetulnya kan. Nah sekarang PPN naik, kemudian juga dari harga bahan baku sudah naik, harga masih flat, masih santai-santai aja itu, masih santai-santai aja itu. Ya bagi konsumen. Di ujung pandemi kan tadi kita bicara kan, mau jadi endemi nih, tapi belum kan. Nah Anda mau sebelum baru bergerak atau sekarang? Ya sekarang lah. Harusnya sekarang gitu. Nando aja kan sudah beli. Gitu. Jadi saya sudah bicara waktu itu ya, Nando
itu keputusan paling tepat gitu. Walau waktu itu indikator ini belum keluar nih, tapi setelah keluar itu tepat sekali waktu itu Nando beli. Begitu. Oke, baik. Nah, Smart Listener, menarik sekali tadi apa yang disampaikan Pak Nata. Tadi sempat menarik ya Pak Nata sampaikan 6 tahun terakhir ini industri properti ini memang sempat mengalami berbagai pukulan bertubi-tubi. Dari adanya pergoncangan ya dari politik di Amerika Serikat, terus ada pandemi, dan saat ini lagi ada perang juga nih. Ada perang di antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi kalau saya melihat ini industri properti tetap berjalan dengan nggak ada halangan dan juga hambatan kalau saya melihat ya, karena memang apalagi di Palembang saat ini pertumbuhan perumahan juga sudah gencar-gencarnya dibangun. Ini kenapa sih Pak Nata? Dan juga masyarakat juga tidak takut untuk mengeluarkan uang jor-joran seperti itu, padahal seperti yang kata Pak Nata tadi, industri properti ini dipukul bertubi-tubi Pak Nata. Nah, karena orang itu biasa terlambat sadar, masih belum gitu ya bahasa ini ya, belum dia tuh kalau memang nih sebetulnya lagi naik. Amerika di awal, kemudian pandemi, sekarang ada Rusia dan Ukraina. Ekonomi ini sebetulnya lagi mencari keseimbangan baru, harga baru. Minyak duluan, betul kan? Setelah minyak nanti bahan bakar. PLN, air, gas, itu kan semuanya ancang-ancang semua itu. Sudah ngambil ancang-ancang. Nah, ekonomi itu, properti itu berada di depan, ya. Jadi ketika ekonomi ini terganggu, sektor properti yang akan duluan terganggu. Pada saat pulih, dia yang juga terakhir pulih. Komponen di dalamnya kan dia sebagai gerbong paling depan, sedangkan di belakangnya itu banyak industri, 100 industri katanya nih di belakang properti. Itu saat itu mengalami kenaikan semua, dia pasti naik harga propertinya kan. Jadi memang time to buy sekarang. Kemudian supply and demand-nya selama kurang lebih, mungkin ya kalau bicara 6 tahun kejauhan lah, mungkin 3-4 tahun belakangan inilah ya, orang itu kan ngerem untuk belanja. Masih berpikiran cash is king, pegang duit lah, jangan kita pegang barang dulu kan, nanti kalau ada apa-apa gimana, kita pegang duit dulu. Udah kelamaan megang duit. Nah, jadi dia mulai belanja, kelihatan dari pertumbuhan kredit kan. Nah, itu orang sudah mulai belanja tuh, sudah mau membeli properti itu ya, tapi belum banyak karena belum selesai ceritanya ini. Kemudian juga ini waktu yang tepat untuk kita masuk, karena sebentar lagi pasar ini akan berganti dari buyer market menjadi menuju ke sellers market nanti. Sellers market. Waktu sellers market ya, itu waktunya kita untuk jual. Oke. Jadi nih saya kasih triknya ya. Kita masuk itu pas buyer market, time to buy. Ya. Nanti waktu sellers market, time to sell. Sebelum seller market kita jual, atau waktu di puncak-puncaknya kita jual. Nah, itu untung. Baik Pak Nata, kita jeda dulu sebentar menuju segmen selanjutnya. Tapi Smart Listener, kalau saya melihat juga salah satu kemajuan ya, seperti Pak Nata tadi, kemajuan minat masyarakat untuk berbelanja properti tadi sudah dicantumkan Pak Nata data-datanya ya. Pertumbuhan kredit properti sudah meningkat pada tahun ini dan juga pada tahun kemarin dan tahun ini juga bakal diprediksi menaik. Ini salah satunya adanya peran para digital marketing lah dalam hal ini ya, dalam mempromosikan rumah dengan cara gencar. Betul. Baik, Pak Nata, kita bahas di segmen selanjutnya ini bareng Mas Hengki yang punya yang ngurus-ngurus masalah promosi digital marketing. Gimana sih sampai bisa menarik minat masyarakat untuk membeli properti? Dicantumkan Pak Nata data-datanya ya, pertumbuhan kredit properti sudah meningkat pada tahun ini dan juga pada tahun kemarin dan tahun ini juga bakal diprediksi naik. Ini salah satunya adanya peran para digital marketing lah dalam hal ini ya, dalam mempromosikan rumah dengan cara gencar. Pak Nata, kita bahas di segmen selanjutnya ini bareng Mas Hengki yang punya yang terlengkap dan kualitas rumah terbaik di Jakabaring, dan yang punya hashtag Rumah Wongkayo. Untuk lokasi perumahan sangat strategis karena dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, rekreasi, rumah sakit, sekolah, stasiun LRT, Stadion Jakabaring, dan Tol Palembang. Lebih detail, 3 menit ke OP Mall, 3 menit ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Bunda Jakabaring, 4 menit ke Stasiun LRT Jakabaring, 4
4 menit ke Sekolah Al-Fat Islamic School dan Al-Azhar Sriwijaya Jakabaring, 5 menit ke Jakabaring Sport City, 5 menit ke Pasar Induk Jakabaring, dan 10 menit ke Tol Palembang. Selain fasilitas di sekitar perumahan yang sangat lengkap dan dekat, di Royal Resort juga punya banyak sekali fasilitas yang super lengkap yang bisa kita miliki. Bahkan ada slogannya, di Royal Resort, pacak berenang setiap hari, Cak Hotman Paris. Kenapa? Karena perumahan ini satu-satunya perumahan di Jakabaring yang punya fasilitas kolam berenang. Ada 10 fasilitas perumahan Royal Resort, swimming pool atau kolam renang, private clubhouse, kiddie garden atau taman bermain anak, lapangan basket dan futsal, jogging track, outdoor gym, fish pool atau kolam ikan, musola, CCTV 24 jam, juga one gate system, swimming pool atau kolam berenang. Selain lokasinya yang strategis, fasilitasnya yang super lengkap, dan tinggal di perumahan berasa tinggal di resort. Rumahnya juga sangat modern dan canggih karena sudah menggunakan sistem smart home. Rumah sudah dilengkapi CCTV, panic button atau tombol darurat yang langsung terhubung ke Polrestabes Palembang, sensor magnetik. Rumah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti yang ada di smartphone, sirine, dan jaringan internet super cepat Fiberstar yang strategis. Fasilitasnya yang perumahan Royal Resort akan bagi-bagi hadiah senilai Rp500 000. Di tahun kemarin, Royal Resort bagi-bagi hadiah 2 unit mobil Toyota Agya terbaru. Kapan lagi beli rumah dapat mobil? Nama program hadiahnya Baitun Royal, dengan hadiah utama di tahun ini 1 unit mobil New Nissan Grand Livina dan puluhan elektronik untuk seluruh pembeli rumah yang dapat undian Baitun Royal. Makanya cek lokasi perumahan sekarang juga, karena sisa unit rumahnya tinggal sedikit dan kuota hadiahnya terbatas. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Jumat 22 April 2022. Dan masih kita bersama dua narasumber kita yang sudah hadir ya pada pagi hari ini. Ada Pak Nata Susanto ini selaku Marketing Director Royal Resort Residences, dan juga Mas Hengki Gunawan selaku Director Marketing Wilco Property. Kita angkat telepon dulu. Silakan. Padahal sudah siap ini pertanyaan dan jawaban. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Sudah Halo. tersambung. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya nggak ada suaranya ya. Nggak ada Mungkin suaranya. Boleh dicoba lagi di telepon nanti. Dan kita lanjut ternyata ke topik yang kita bahas di segmen sebelumnya. Ini di penghujung segmen tadi saya sempat menanyakan ya, bahwa salah satu peran kemajuan industri properti ini tidak lepas dari pemasaran secara digital yang secara gencar dilakukan ya. Oke, coba kita angkat lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, kayaknya masih terkendala ya. Ya, Mas Hengki. Mas Hengki, mungkin boleh langsung dijawab, Mas Hengki. Ini gimana nih? Salah satu faktor ya, ataupun juga indikasi industri properti ini menjadi bertumbuh dan juga meningkat ini, apalagi selama pandemi memang secara gencar pemasaran secara digital dilakukan. Ini gimana nih kalau dari pandangan Mas Hengki, memang selaku empunya yang memang berkecimpung di dunia bisnis digital, khususnya pemasaran digital properti, gimana Mas Hengki? Ya, kalau kita bicara digital marketing itu biasanya itu lebih booming sebenarnya sebelumnya. Kalau kita lihat waktu pandemi, benar nggak? Kalau pandemi itu yang booming adalah financial planning, ilmu financial planning dan digital marketing. Jadi orang mulai belajar digital marketing itu mulai saat-saat pandemi. Mungkin kita juga banyak koordinasi sama Pak Nata saat pandemi, kita gencar digital marketing. Nah, Iya, jadi waktu di pandemi itu orang kan terkendala untuk survei langsung, ke lokasi, lihat seperti apa gitu ya. Jadi punya kebiasaan baru sekarang. Orang kalau mau mencari properti itu jaringnya dulu yang mencari, Oke. bukan kakinya yang berjalan.
berjalan ya, tapi jarinya dulu yang berjalan kan. Dia mulai dulu kan mencari di Jakabaring gitu. Dia klik dulu Jakabaring kan, ketik dulu Jakabaring. Nah, baru kelihatan di sana. Kemudian perumahan-perumahan itu di mana-mana saja. Nama perumahannya apa? Nah, dia akan mencari secara digital jejak digitalnya apa saja yang ada di Instagram, di berita-berita dan yang lain-lain ya. Itu dia akan baca dulu, cari informasi dulu. Setelah cocok baru dia mencari kantor pemasarannya atau salesnya. Nah, yang kami lakukan dengan Pak Hengki ini ya, kita membuat tour digital dulu. Jadi sebelum orang itu datang, dia lihat dulu ya kan, Pak, ini loh Pak, kita dari awal lah, mungkin Pak Hengki ada yang cerita deh, apa tuh yang kemarin dilakukan tuh. Trik-triknya kan mantap itu. Ya, kalau orang pandemi biasa kan jarang keluar kan, Mas. Iya. Jadi dia memang lihatnya kan di handphone. Kadang-kadang kalau kita di bisnis properti, ada lokasi properti yang susah untuk dijangkau orang. Nah, susah untuk dijangkau orang, bagaimana kita mau masih zamannya konvensional harus flyering nih satu-satu nih. Kan flyering kita keluar ketemu orang, paling bagi flyer atau brosur itu hanya 100 orang. Sehari itu udah capek. Tapi kalau kita dengan digital marketing, kita memanfaatkan iklan di internet atau Facebook Ads kita bilang, atau sekarang mungkin TikTok Ads. Itu sekali kita bikin konten video, orang tuh bisa menjangkau puluhan ribu gitu dalam seminggu kali ya gitu. Nah, itu untuk bisnis-bisnis yang tidak terjangkau orang, mungkin nggak di pinggir jalan, itu sangat-sangat efektif. Kalau kita bilang di bisnis properti, digital marketing itu satu hal yang wajib gitu, karena zaman sekarang perjalanan waktu itu teknologi semakin tinggi, semua semakin canggih ya. Orang mencari teknologi yang canggih dan menemukan algoritma-algoritma yang bisa secara spesifik untuk bisa menjual dagangannya, kita bilang rumah itu ke konsumen tertarget. Misal properti jualnya 300 juta, kita nggak mungkin iklanin orang kasih brosur ke orang yang naiknya Ferrari. Sorry itu saya sih, gitu ya. Kita harus bisa mentarget konsumen kita. Bagaimana iklan kita, kalau kita jual harga 2M, jangan masuk ke orang yang iklannya mungkin dilihat oleh orang yang nggak bisa beli 2M gitu. Jadi kan lebih tertarget gitu. Oke, baik. Nah, Pak Nata, kalau melihat impact positif yang dihasilkan dari digital marketing, khususnya di Royal Resort ya, seperti yang kata Pak Nata tadi, apalagi pada tahun ini pertumbuhan kredit ini sudah mulai meningkat. Apakah ini juga berimpact terhadap kemajuan di Royal Resort, Pak Nata? Oh, sangat. Bahkan saya sangat apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Apa sih yang dilakukan pemerintah? Dikasih stimulus kita di sektor properti ini. Akan panjang dijelaskan ya, tapi saya bisa mengatakan bahwa kebijakan pajak tahun ini itu sebetulnya sangat mendukung ke sektor properti. Kemudian stimulus PPN. Ya, tahun lalu sudah ada bebas PPN, kemudian dilanjutkan 50%. Nah, kemudian bunga bank juga diturunkan. Nah, ini kan sangat-sangat baik. Oke, baik. Kita angkat dulu penelpon pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dari Mbak siapa, di mana Mbak? Dari Mbak Ita di Kenten. Baik, Mbak Ita di Kenten. Mungkin boleh dibesarkan sedikit suaranya Mbak Ita juga ya. Mungkin agak didekatkan dikit suaranya di telepon. Oh iya, oke. Baik, Mbak Ita, silakan Mbak Ita dengan pertanyaannya. Ini pada pagi hari ini ada Pak Nata dan juga Mas Hengki. Menarik topik kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Ita. Ya, ini sama tanya nih sama Pak Nata sama Mas Hengki nih ya. Ya, oke. Ini kalau kita mau belanja properti nih, enaknya atau menurut Bapak berdua ini beli yang baru atau yang beli rumah yang udah pernah dihuni gitu ya Pak? Oke. Atau dua, kan tadi katanya udah naik semua ya. Apakah yang rumah yang baru ini naik juga apa enggak itu Pak? Yuk, itu aja, makasih. Oke, cukup Mbak Ita. Terima kasih banyak Mbak Ita sudah berpartisipasi. Baik. Pak Nata mau langsung menanggapi ya seperti tidak sabar ini. Pak Nata, ini pertanyaan yang pertama. Kalau mau beli properti, enaknya beli yang baru atau yang udah dipakai, Primary atau secondary ya. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah dengan kenaikan ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga di yang rumah baru ya, dengan adanya kenaikan PPN tadi seperti Mbak Ita jelaskan tadi? Ya, sangat berpengaruh. Jadi untuk rumah primary ya, itu kita duluan naik dibandingkan dengan secondary. Karena acuannya orang untuk menjual rumah itu, dia pasti melihat dulu cek harga kan. Nah, cek harga paling enak itu developer. Di daerah itu siapa sih yang jualan rumah baru kan? Nah, harganya misalnya ya 300 juta. Biasanya di
didepresiasi mungkin antara 10, 20, 30% di bawahnya, dia nggak akan nyamain harga rumah baru tuh. Dia turunin sedikit gitu kan ya. Nah jadi kalau rumah barunya naik, secondary juga pasti akan naik. Nah bagus mana, beli secondary atau primary gitu kan? Itu tergantung kebutuhan Anda gitu. Kalau memang Anda mencari fresh, berkonsep, fasilitasnya lengkap, saya sarankan Anda untuk memilih ke primary. Tapi secondary ada kelebihannya juga. Misalnya apa? Biasanya dari tanah ataupun bangunan, secondary itu lebih besar. Kemudian secondary itu juga sudah direnov. Nah, kalau memang bangunannya sesuai dengan Anda, itu juga bisa menjadi pilihan. Kemudian juga biasanya secondary itu dia lebih dekat ke arah kota, gitu ya, dengan harga yang ditawarkan lebih murah, gitu ya, dibandingkan dengan primary. Tapi tetap ada minus poinnya juga, umur bangunan, ya kan, kemudian desain. Lingkungan yang paling berpengaruh itu lingkungan ya. Royal itu sangat-sangat ketat ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah kenalan dengan Royal, manajemen estate kita tuh ketat. Jadi untuk lingkungan itu kita betul-betul jaga keseragaman, keasliannya itu. Sebab kalau terlalu banyak perubahan, itu biasa nilai properti itu akan selalu turun ya. Jadi satu rumah warnanya pink, sebelahnya warnanya ungu. Itu kayak rumah pelangi. Gitu kan? Nah, pelangi itu bagus ya, cantik ya. Dia ada sebentar lagi hilang. Nah, waktu bagusnya hilang, harga rumahnya jatuh. Jadi itulah yang kita mesti perhatikan ya. Itu tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau kita cenderung milih, oke lah, saya cari lokasi gitu ya, mau dekat dengan kota, dan mungkin secondary menjadi satu pilihan. Tapi kalau investasi jangka panjang, primary is best. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Ita di Kenten ya. Sesuai kebutuhan Mbak Ita. Memang ada plus minusnya sih. Memang kalau harga yang secondary memang cenderung lebih murah ya Pak Nata. Lebih murah. Tapi tadi sudah dijelaskan Pak Nata bagaimana plus dan juga minusnya. Baik, Pak Nata, Mas Hengki, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Ini kayaknya banyak banget nih yang mau disampaikan oleh Pak Nata. Tapi ini tadi sudah berbagi pertanyaan dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Halo Wongkayo Palembang, ada hunian dengan konsep resort modern pertama di kota Palembang yang berlokasi strategis, fasilitas terlengkap, dan kualitas rumah terbaik di Jakabaring, dan yang punya hashtag Rumah Wongkayo. Untuk lokasi perumahan sangat strategis karena dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, rekreasi, rumah sakit, sekolah, stasiun LRT, Stadion Jakabaring, dan Tol Palembang. Lebih detail, 3 menit ke OP Mall, 3 menit ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Bunda Jakabaring, 4 menit ke Stasiun LRT Jakabaring, 4 menit ke Sekolah Al-Fat Islamic School dan Al-Azhar Sriwijaya Jakabaring, 5 menit ke Jakabaring Sport City, 5 menit ke Pasar Induk Jakabaring, dan 10 menit ke Tol Palembang. Selain fasilitas di sekitar perumahan yang sangat lengkap dan dekat, di Royal Resort juga punya banyak sekali fasilitas yang super lengkap yang bisa kita miliki. Bahkan ada slogannya, di Royal Resort, pacak berenang setiap hari, Cak Hotman Paris. Kenapa? Karena perumahan ini satu-satunya perumahan di Jakabaring yang punya fasilitas kolam berenang. Ada 10 fasilitas perumahan Royal Resort, swimming pool atau kolam renang, private clubhouse, kiddie garden atau taman bermain anak, lapangan basket dan futsal, jogging track, outdoor gym, fish pool atau kolam ikan, musola, CCTV 24 jam, juga one gate system, swimming pool atau kolam berenang. Selain lokasinya yang strategis, fasilitasnya yang super lengkap, dan tinggal di perumahan berasa tinggal di resort. Rumahnya juga sangat modern dan canggih karena sudah menggunakan sistem smart home. Rumah sudah dilengkapi CCTV, panic button atau tombol darurat yang langsung terhubung ke Polrestabes Palembang.
sensor magnetik, rumah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti yang ada di smartphone, sirine, dan jaringan internet super cepat Fiberstar. Setiap akhir tahun, developer perumahan Royal Resort akan bagi-bagi hadiah senilai $500 miliar. Di tahun kemarin, Royal Resort bagi-bagi hadiah 2 unit mobil Toyota Agya terbaru. Kapan lagi beli rumah dapat mobil? Nama program hadiahnya Baitun Royal, dengan hadiah utama di tahun ini 1 unit mobil New Nissan Grand Livina dan puluhan elektronik untuk seluruh pembeli rumah yang dapat undian Baitun Royal. Makanya cek lokasi perumahan sekarang juga, karena sisa unit rumahnya tinggal sedikit dan kuota hadiahnya terbatas. Mak, apa gawe di luar tuh? Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram. Kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Smart Listener, tidak terasa ya, bulan Ramadan kali ini sudah semakin dekat. Untuk yang ingin menghadirkan suasana damai dan ceria di bulan Ramadan, tren warna Ramadan 2022 dari Nippon Paint jawabannya. Yuk, refresh ruangan kamu dengan warna baru, yaitu hijau klepon Nippon Paint. Selain warna hijau klepon yang keren, Nippon Paint hadir dengan berbagai pilihan produk loh. Seperti interior, ada Nippon Spotless yang anti noda, Nippon Spotless Plus yang anti kuman dan anti noda, Nippon Satin Glow tampilan glossy, Nippon Flawless dengan tampilan matte, ada juga Nippon Weatherbond Solar Effect untuk eksterior, dan Nippon Biben 1000 untuk kayu dan besi. Semuanya bisa dibeli di lebih dari 6.000 toko bangunan di Indonesia atau official store Tokopedia Nippon Paint. Dapatkan promo spesial lebaran eksklusif di toko CCM Nippon Paint mulai April 2022. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Untuk info lengkap, hubungi WhatsApp Care Nippon Paint di 0811 1283 028. Untuk konsultasi, mix and match warna, cek selengkapnya di link bio Instagram @colorscheme.id secara gratis. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Jumat 22 April 2022. Dan kita sudah masuk di segmen ketiga. Pembahasan kita pada pagi hari ini, Smart Listener, mengenai harga properti meroket setelah pandemi. Tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya bagaimana Pak Nata sudah mengatakan, tadi menyampaikan masih beberapa ya, karena masih ada data lagi yang disampaikan oleh Pak Nata tadi mengenai bagaimana sektor properti ini bertumbuh terus, kredit bertumbuh, khususnya di sektor real estate ya, yang pada tahun ini sejak akhir tahun 2021 lalu dan di sekarang ini sudah mulai kreditnya mulai bertumbuh. Ini menjadi bukti bahwa memang saat ini sektor properti kian diminati oleh masyarakat. Nah, Pak Nata, tapi yang ingin Anda bahas ini mengenai angka PPN ya, yang naik 11%. Terus harga properti yang tadi Pak Nata katakan juga bakal mungkin akan berpotensi, memang saat ini belum ya, masih flat ya, tapi bakal berpotensi meningkat. Apakah tidak ada ketakutan ini dari developer atau Pak Nata nih sebagai marketing dari pemilik perumahan ya, yang memang saat ini lagi happening banget nih? Apa nggak ada ketakutan, takutnya masyarakat ini nggak mau spare uang nih karena memang harganya sudah meningkat, takutnya nanti masyarakat lebih memilih berinvestasi di sektor lain karena harga properti meningkat ini, Pak Nata? Ini gimana tanggapannya? Bu, masih beli minyak goreng nggak? Masih.
Singkat ya jawabannya. Singkat jawabannya kan. Gitu. Jadi memang namanya ekonomi itu dia akan mencari titik keseimbangan yang baru gitu kan. Harga ini akan banyak naik. Pasti nanti supply dan demand-nya akan mencari keseimbangan yang baru kan. Nah, ada yang menunda. Tapi kan namanya properti ini adalah kebutuhan pokok. Nah, selama apa Anda bisa menunda? Apakah waktu Anda menunda harga itu terus juga akan turun nantinya? Kan enggak. Justru dia akan terus naik ke atas. Makanya yang namanya kredit dari bank, fasilitas kredit itu kita perlukan. Kalau kita nunggu kita cukup uang dulu, itu nggak kekejar beli propertinya itu. Lebih bagus kita menggunakan fasilitas bank, kita kasih lebih ke bank, ya dia dapat untung. Tapi kita bisa beli sekarang. Nah, waktu kita beli sekarang, harganya pun nantinya akan lebih tinggi daripada apa yang kita kasih ke bank. Itu sudah apa namanya, kita lihat aja polanya kalau kita tarik ke belakang ya. Memang terjadinya seperti itu kok. Kuncinya satu, belilah properti yang tepat di tempat yang tepat. Kemudian dia punya konsepnya tepat gitu ya. Itu yang akan menjamin kenaikan harga propertinya kita. Itu yang mesti kita pastikan. Baik. Kalau mencari properti yang tepat, tempat yang tepat, berarti ini menjadi salah satu indikator Pak Nata ya bagi para konsumen untuk memilih rumah yang akan mereka huni nanti ya. Betul. Baik, menarik sekali. Jadi memang sesuai kebutuhan ya Pak Nata. Memang saat ini memang dibutuhkan ya properti ya. Iya, jadi supply demand-nya itu sekarang itu mulai bergerak. Orang itu lebih banyak membeli. Makanya ini kan buyer's market. Kita bicara time to buy, buyer's market itu dari tahun lalu tuh. Tapi realisasinya itu tidak serta-merta. Kalau tidak ada pandemi ya, itu sebetulnya lebih instan. Ya? Iya, di bawah 1 tahun itu biasanya langsung kelihatan. Tapi sekarang agak terhambat karena adanya pandemi saja. Ini tidak terelakkan kok. Apalagi ditambah ya sekarang ya, saya bicara Palembang, ini spesifik nih. Pembelian di Royal Resort Residence itu 60-80% itu cash. Kenapa? Kok bisa cash banyak? Harga sawit apa tadi? Harganya dia duluan meroket gitu kan. Kemudian juga harga karet, hasil bumi yang lain gitu ya. Orang bisa datang itu bawa kantong kresek, isinya banyak loh itu. Kita sampai cerita kan kemarin kan. Yang bingung manajemennya. Ketakutan. Asal bukan pakai logam. Jangan pakai logam. Iya, datang bawa kantong kresek isinya sebanyak itu, bank tutup semua, kita mau taruh di mana itu kan? Nah, itulah apa namanya? Indikator-indikatornya ya. Jadi memang sekarang supply dan demand juga mencari keseimbangan yang baru. Nah, ini loh, kalau mau beli itu sekarang gitu ya. Di sini pendengarnya kan banyak yang muda, kemudian juga eksekutif ya, di perusahaan-perusahaan. Manfaatkanlah fasilitas yang dikasih oleh pemerintah, kemudian dikasih oleh perbankan. Karena sekarang bunga itu lagi murah. Fasilitas pun, nah di Royal ya lagi-lagi ya, Anda bawa KTP ya, kemudian diperiksa BI checking. Kalau Anda tertib dengan keuangannya Anda, tidak ada track record yang jelek ya, Anda tinggal membayar 15% DP. Boleh dicicil 3 kali. Nah, tidak perlu kasih data keuangan apapun lagi. Tidak perlu kasih data apapun lagi. Langsung instant approval. Langsung disetujuin. Coba. Enak banget itu. Enak banget itu fasilitasnya kan. Nah, cuman berapa banyak yang tahu gitu kan? Iya. Jadi kita ini ada fasilitas yang bagus, tinggal kita memanfaatkan. Apa yang kita masih lakukan? Take action, beli. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan, seperti yang Pak Nata katakan tadi, masyarakat ini telat sadar ya, yang belum beli properti telat sadar ya. Karena pandemi. Biasanya nanti kalau sudah sudah banyak yang beli, nah itu baru tuh orang latah ya, itu belakangan dia. Harganya udah naik, baru dia beli. Baru dia beli. Giliran nanti orang lain masih tahan belum jual, nah dia udah BU tuh. Nah, dia jual. Nah, itulah perilaku yang salah gitu. Ya. Iya. Baik. Pak Nata, ini kita sudah mau di penghujung segmen ketiga, tapi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube. Ini ada 3 pertanyaan, kita jawab dulu satu pertanyaan ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya kita jawab di segmen terakhir. Ini dari Mas
Atau kita ke Mbak Purwanti Apriani dulu. Ini selamat pagi Pak Nata. Selamat pagi Mbak Purwanti. Jenis properti apa yang banyak diminati saat ini? Perumahan, rumah bersusun, atau apartemen? Silakan Pak Nata. Rumah. Begitu. Kita beberapa tahun yang lalu ada jargon ya, back to the city. Jadi kita pembangunan apartemen di tengah kota gitu. Itu laku. Kemudian latah, bukan cuma pembeli yang latah, pengembang juga bisa latah. Jadi dia bangun apartemen bukan di tengah kota, di pinggir kota. Di pinggir kota. Iya, di pinggir kota. Siapa yang mau tinggal di sana? Sedangkan harga landed itu lebih menarik gitu. Jadi kalau ini rule of thumb-nya ya, kalau di satu daerah harga rumahnya itu katakanlah 100, harga propertinya itu 300 ya. Kalau itu laku, artinya itu bagus. Tapi kalau belum sampai 3 kali, harga propertinya di sana landednya nih masih sekitar 100, kemudian ditawarkan dengan harga yang sama 100 juga untuk high rise-nya, udahlah jangan belilah. Itu bunuh diri itu. Itu bunuh diri. Karena apa? Investasi di high rise itu beresiko gitu. Jadi apalagi Indonesia ini kan tanahnya luas ya. Kita budayanya pun belum terbiasa tinggal di apartemen. Kalau mau cari aman, belilah di rumah ya. Tapi kalau di tengah kota dan Anda memang mempunyai kebutuhan di sana, belilah yang di tengah kota. Apakah itu investasi atau Anda untuk tinggal, silakan beli di tengah kota. Apartemen itu syaratnya cuma satu, tengah kota. Tengah kota. Gitu. Nah, kayak di Jakarta itu kan di tengah kota dengan di pinggir kota ya, itu jarak tempuhnya mungkin 2 jam sekarang, yang normal 1 jam sampai 2 jam. Nah itu orang lebih senang beli tengah kota aja, ya kan, untuk apartemen. Nah tapi kalau Anda beli di pinggir kota, nggak masuk akal. Harusnya ada hitung-hitungan dong dari developer. Kenapa sih mereka mendirikan di pinggir kota seperti itu? Apa Pak, kalau Pak Nata melihat ya sebagai pengamat properti ini, kenapa masih bisa terjadi? Mohon maaf ya kalau saya terdengar sombong dan kasar nih di beberapa kali berikut ini. Ya. Jadi orang itu ada yang punya duit dia jadi developer, ada dia memang punya skill dan ilmu untuk jadi developer. Nah kalau cuma punya duit itu bisa latah, gitu. Oh gue bisa kok bangun apartemen, gak usah pinjem ya, uang saya cukup. Iya, semua orang itu bisa bangun, tapi nggak semua orang itu bisa menjual dengan konsep yang tepat, yang sesuai dengan bisnisnya dia. Nah, itu nggak banyak gitu ya. Saya juga jadi developer, sekolah dulu kok, belajar dulu kok, kerja dulu di developer gitu kan. Nah ini baru bisa ada satu dasar. Nah kalau latah itu ceritanya beda gitu. Lihat orang untung, udahlah gue ikutan deh bisnis properti deh, gue bangun apartemen deh. Kita nggak usah diperpanjang gitu ya. Diperpanjang, makanya saya bilang kan sombong. Nah, yang lebih anehnya lagi ada yang beli lagi. Latah beli itu. Baik, Pak Nata, Mas Hengki, kita jeda dulu sebentar menuju segmen terakhir, dan Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.
Wongkayo Palembang, ada hunian dengan konsep resort modern pertama di kota Palembang yang berlokasi strategis, fasilitas terlengkap, dan kualitas rumah terbaik di Jakabaring dan yang punya hashtag Rumah Wongkayo. Untuk lokasi perumahan sangat strategis karena dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, rekreasi, rumah sakit, sekolah, stasiun LRT, Stadion Jakabaring, dan Tol Palembang. Lebih detail, 3 menit ke OP Mall, 3 menit ke Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Bunda Jakabaring, 4 menit ke Stasiun LRT Jakabaring, 4 menit ke Sekolah Al-Fat Islamic School dan Al-Azhar Sriwijaya Jakabaring, 5 menit ke Jakabaring Sport City, 5 menit ke Pasar Induk Jakabaring, dan 10 menit ke Tol Palembang. Selain fasilitas di sekitar perumahan yang sangat lengkap dan dekat, di Royal Resort juga punya banyak sekali fasilitas yang super lengkap yang bisa kita miliki. Bahkan ada slogannya, di Royal Resort, pacak berenang setiap hari, Cak Hotman Paris. Kenapa? Karena perumahan ini satu-satunya perumahan di Jakabaring yang punya fasilitas kolam berenang. Ada 10 fasilitas perumahan Royal Resort, swimming pool atau kolam renang, private clubhouse, kiddie garden atau taman bermain anak, lapangan basket dan futsal, jogging track, outdoor gym, fish pool atau kolam ikan, musola, CCTV 24 jam, juga one gate system, swimming pool atau kolam berenang. Selain lokasinya yang strategis, fasilitasnya yang super lengkap, dan tinggal di perumahan berasa tinggal di resort. Rumahnya juga sangat modern dan canggih karena sudah menggunakan sistem smart home. Rumah sudah dilengkapi CCTV, panic button atau tombol darurat yang langsung terhubung ke Polrestabes Palembang, sensor magnetik. Rumah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti yang ada di smartphone, sirine, dan jaringan internet super cepat Fiberstar. Setiap akhir tahun, developer perumahan Royal Resort akan bagi-bagi hadiah senilai $500 miliar. Di tahun kemarin, Royal Resort bagi-bagi hadiah 2 unit mobil Toyota Agya terbaru. Kapan lagi beli rumah dapat mobil? Nama program hadiahnya Baitun Royal, dengan hadiah utama di tahun ini 1 unit mobil New Nissan Grand Livina dan puluhan elektronik untuk seluruh pembeli rumah yang dapat undian Baitun Royal. Makanya cek lokasi perumahan sekarang juga, karena sisa unit rumahnya tinggal sedikit dan kuota hadiahnya terbatas. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Pak Nata dan juga Mas Hengki. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kayaknya kita harus gercep ya Pak Nata. Iya, masa baru mulai sudah terakhir ini? Nggak kerasa kalau talk show sama Pak Nata ini. Baik, Pak Nata, ini sebenarnya sudah dibahas. Mungkin boleh kita refresh ulang ya. Kita ingatkan lagi dari Mas Andi Sunandi. Ini pertanyaannya, hal apa yang membuat nilai properti meroket setelah pandemi? Itu satu pertanyaannya. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari akun Wenras Bond. Apa yang harus dilakukan kaum milenial sebelum invest rumah atau apartemen saat ini? Silakan Pak Nata. Oke. Jadi yang pertama mungkin kita sekaligus summary ya pembicaraan kita hari ini, bahwa selama 6 tahun ini banyak sekali yang terjadi di dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi akibatnya ke properti yang di Indonesia yang bisa dibilang flat gitu ya. Nah, jadi supply dan demand-nya terganggu. Kemudian dari pemerintah itu sekarang memberikan banyak stimulus, apakah dari pajak, kemudian dari bunga bank gitu ya, kemudian banyak fasilitas dan kemudahan lain yang diberikan dalam bentuk aturan dan yang lain-lain. Nah, kemudian juga dari ekonomi dunia yang sekarang ini mulai pulih itu. Tadi kita sempat mention di sektor tambang, sektor minyak, sektor sawit dan karet. Itu sekarang harganya baru semua, bukan naik lagi harganya, meroket lah, sama juga kan dengan properti. Nah, mereka ini membeli. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan lama yang tadinya ditawarkan lewat flyer yang disampaikan Pak Hengki tadi, sekarang lewat digital.
Nah, dengan adanya digital ini, demand itu akan lebih mudah ketemu dengan supply. Nah, jadi dari beberapa hal yang tadi kita sebutkan di depan, inilah faktor-faktor yang membuat harga properti itu akan naik. Begitu, akan meroket. Nah, kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Dari Wenderless Born, ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kaum milenial sebelum invest rumah atau apartemen saat ini, Pak Nata? Oke, pertama kenali diri kita sendiri dulu. Kenali diri kita secara finansial. Ya, jadi saya punya kemampuan membeli itu berapa sih, gitu ya. Itu rumusnya gaji kita sekarang dikali dengan 57. Nah, harga itulah yang bisa kita bidik untuk dibeli. Kemudian kita juga mesti mengetahui persyaratannya untuk membeli KPR, cara bayarnya bagaimana dan lain-lain ya. Nah, itu kita bisa lengkapi. Nah, yang paling penting jangan salah pilih properti. Jangan salah pilih, iyalah. Salah pilih istri sama salah pilih properti itu bedanya nggak jauh-jauh loh. Oke, jadi kalau properti pertama adalah legalitas dan perizinan ya. Tadi offline kita bicara soal apartemen di Palembang. Kenapa? Itu perizinan masalahnya. Jadi legalitas dan perizinan itu dipastikan ada dan bagus. Kemudian yang kedua adalah konsep. Membeli itu bukan tanah dan bangunan saja, tapi konsepnya bagaimana di sana. Kalau tidak ada konsep, wah itu tidak menjamin keamanan investasi Anda. Kenyamanan investasi Anda itu tidak terjamin sama sekali. Kemudian yang ketiga, nah sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Dekatkah dengan tempat kerja? Dekatkah dengan keluarga? Dekatkah dengan fasilitas umum dan yang lain-lain? Ini yang mesti disiapkan oleh kita. Jadi kalau Anda bisa menjalankan ini semua, ya itu lebih dari 50% lah kesempatannya bahwa investasi Anda itu akan aman dan nyaman. Oke, baik. Nah, ini kita ke Mas Hengki nih selanjutnya. Ini merangkum ya segala topik yang kita bahas pada pagi hari. Nanti Pak Nata juga kita kasih kesempatan. Mas Hengki, tadi topik yang kita angkat pada pagi hari ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nata bahwa harga properti memang saat ini masih flat. Tapi kita melihat beberapa bulan ke depan dengan situasi yang sudah mulai membaik, ya mungkin ada kemungkinan bakal meroket. Dari sisi marketing, ini Mas Hengki melihatnya gimana? Kalau dari sisi marketing, kita kan marketing service company ya. Kalau kita lihat banyak kita jualin perumahan-perumahan itu, kalau misalnya developer itu nggak naikin harga, mungkin malah agak lebih aneh, benar nggak? Jadi kalau misal developer itu harganya flat terus lama gitu nggak naik, berarti ada sesuatu tuh mungkin nggak laku atau ada sesuatu lah ya. Jadi kalau harga naik itu properti itu malah menurut saya pribadi itu lebih bagus. Indikator yang bagus ya bahwa developer itu sehat. Betul. Jadinya memang rumah yang harganya naik kayak smart listener yang mau beli rumah harus lihat kayak pengembang atau perumahan ini sudah naik berapa kali. Jadi itu indikator seperti investasi yang tadi dibilang Pak Nata itu beli rumah itu bisa sudah naik itu kan bagus. Gitu. Jadi kita kalau harga dari properti itu nggak naik, itu malah lebih aneh. Mungkin kita lihat kalau mau beli nih, kita udah tanya udah naik harga berapa kali dari awal itu bangun sampai sekarang itu harganya berapa naik kan. Nah itu indikator yang paling jelas kan sebenarnya. Jadi kita marketing service company juga lihat itu. Jadi kalau kita jualin kalau harganya nggak naik itu malah aneh sebenarnya. FLPP mau naik. Ini saya kasih saya baru ingat ya. Ini tahun 2022 kenaikan harga FLPP itu 7%. Dok, kamu udah untung 7%, Dok. Alhamdulillah. Oke. Lumayan. Oke, baik. Pak Nata, ini 2 menit lagi kita mau tutup ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan dengan rangkuman pembahasan kita pada pagi hari ini, Pak Nata. Jadi, apakah Anda itu pribadi yang sedang mencari properti untuk berinvestasi dan lain-lain ya, ini adalah kesempatan Anda untuk take action ya, segera. Tadi terakhir ya minimal 7% toh kalau rumah subsidi. Itu udah ada tuh keuntungannya. Search aja di Google. Iya, search aja di Google. Ada kok itu. Nah, itu cuma tunggu waktu untuk keluar saja. Nah, kemudian juga untuk kita pelaku properti di developer, pengusaha properti, itu kita untung dan tidak untung besar kecilnya itu tergantung dari bahan bakunya. Bahan bakunya kan tanah gitu kan. Nah, ini belum pada sadar ini. Jadi kita belilah sekarang gitu kan. Waktu kita beli sekarang, kita entry-nya sekarang.
itu harganya akan mengalami keuntungan yang lebih menarik gitu daripada kita nanti belinya. Ya Pak Hengki dia mungkin kesempatan nggak bisa ngomong banyak ya, tapi sebetulnya saya tahu dia juga lagi banyak itu dapat apa namanya pakai penawaran ya, nyari jasanya dia gitu untuk konsultasi, kemudian cari tanah di mana yang bagus, yang mana untungnya yang menarik dan lain-lain, itu sekarang lagi naik gitu peminatnya. Oke, baik Pak Nata, Mas Hengki, ini sayang sekali kita sudah berada di penghujung segmen. Padahal masih banyak yang mau dibahas ya. Bulan depan ya Dok ya. Bulan depan ya. Iya, kita sudah mulai dibikin apa? 5 jam. Oke, dan mungkin bulan depan kita bakal rutin ya bareng Pak Nata dengan topik-topik yang menarik khususnya masalah properti. Yes. Baik, Pak Nata, Mas Hengki, makasih banyak, dan Smart Listener, demikian perbincangan kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Jumat 22 April 2022. Saya Fernando Teresa. Saya Nata Susanto. Saya Hengki Gunawan. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.